Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Cornelia Natali dengan nomor NPM 201110110008. Saya di sini ingin menjelaskan, mempresentasikan tentang strategi pemasaran yang ada pada PT Bank Sentral Asia Tbk. Selanjutnya ada profil perusahaan. Profil perusahaan dari Bank BCA sendiri. Berdiri sejak tahun 1957, Bank BCA merupakan suatu bank swasta atau pemerintah terbesar di Indonesia. Saat ini dengan nilai aset sebesar 732,32 triliun rupiah dan modal inti sebesar 122,73 triliun rupiah per Desember 2017. BCA masuk ke dalam kategori buku 4 dengan modal inti di atas 30 triliun rupiah. BCA memiliki lebih dari 17 juta rekening yang didukung oleh 1.235 kantor cabang yang beroperasi di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Selain memiliki kantor cabang di Indonesia, BCA juga memiliki cabang di Hong Kong dan Singapura. Saat ini BCA memiliki 8 anak perusahaan yang bergerak dalam 6 linea bisnis yaitu BCA Finance dan CS Finance yang bergerak pada pembiayaan bermotor, BCA Insurance dan BCA Life yang bergerak di bidang asuransi, BCA Sekuritas yang bergerak di bidang sekuritas, BCA Syariah yang bergerak di bidang perbankan syariah, BCA Finance TD yang bergerak di bidang remintasi dan Central Capital Ventura, dan yang bergerak di bidang teknologi finansial dan industri finansial. Pada tahun 2017, BCA mencatat pertumbuhan penyaluran kredit korporasi sebesar 14,5% yang mencapai 177,3 triliun rupiah. Sektor industri yang mendapat penyaluran kredit paling besar adalah sektor perkebunan dan pertanian sebesar 12,6%, disusul oleh sektor jasa keuangan sebesar 10,6%, dan sektor pembangkit energi dan tenaga listrik sebesar 7,3%. Selanjutnya, ada analisis pasar dan strategi pemasaran yang ada pada PT Bank Sentral Asia Tbk. Yang pertama, ada pasar dan strategi pemasaran pada PT BCA Tbk. Strategi pemasaran Bank BCA merupakan salah satu kunci keberhasilan pada bank swasta terbesar di Indonesia tersebut. Bank BCA didirikan pada tanggal 21 Februari 1957 dengan nama yang dipilih Bank Sentral Asia NV. Perusahaan ini pernah menjadi bagian penting dari grup Salim. Banyak hal yang telah dilalui sejak saat berdirinya bank tersebut. Hal-hal yang paling signifikan dialami adalah pada saat krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997. Lalu, di mana krisis ini telah membawa dampak yang cukup luar biasa terhadap keseluruhan sistem perbankan yang ada di Indonesia. Secara lebih spesifik, kondisi krisis tersebut mempengaruhi aliran dana tunai di internal BCA dan bahkan telah sempat mengancam kelanjutan dari bank tersebut. Banyak nasabah yang menjadi panik selanjutnya beramai-ramai menarik dana milik mereka. Akibatnya, Bank BCA terpaksa meminta bantuan kepada pihak pemerintah Indonesia. Badan Penyehat Perbankan Nasional atau BPPN selanjutnya mengambil alih BCA pada tahun 1998. Namun, berkaitan kebijakan tersebut, bisnis BCA dan pengambilan keputusan yang tepat, Bank BCA berhasil pulih kembali dari krisis pada tahun yang sama. Selanjutnya, pada bulan Desember tahun 1998, dana pihak ketiga dari Bank BCA telah kembali ke tingkat yang sama saat sebelum krisis. Strategi pemasaran Bank BCA merupakan strategi yang cukup kreatif dan inovatif, sehingga mengantar bank swasta terbesar di Indonesia tersebut meraih berbagai bentuk penghargaan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Salah satu keunggulan strategi pemasaran Bank BCA yang cukup inovatif saat ini adalah melakukan kombinasi inovasi teknologi dengan berbagai aktivitas perbankan dan kegiatan kemudahan aktivitas kehidupan lainnya. Bank BCA bisa dikatakan sebagai bank terbaik yang menyajikan layanan electronic money yang memuaskan pelanggan. Berbagai layanan inovasi produk perbankan yang dikombinasikan dengan teknologi selalu dihadirkan oleh BCA untuk mempermudah para nasabahnya.
Kemudian ada pasar dan strategi pemasarannya. Berikut beberapa strategi pemasaran Bank BCA yang mengantarkannya menjadi sukses, yaitu ada pelayanan yang terbaik dan terdepan. Dalam hal pelayanan baik secara offline maupun online, Bank BCA selalu memberikan yang terbaik. Pelayanan yang dilakukan kantor cabang di seluruh Indonesia dilakukan dengan cukup baik, mulai dari petugas parkir, security, dan semua staf bank yang profesional dan memberikan kenyamanan pada konsumennya. Yang kedua, ada layanan terbaik dengan teknologi modern. Bank BCA dikenal sebagai bank yang memberikan layanan electric money yang sangat memuaskan bagi pelanggannya. Ada cukup banyak layanan yang diberikan oleh BCA yang digabungkan dengan teknologi modern saat ini. Teknologi yang serba canggih dari BCA ini memberikan kemudahan bagi pelanggan BCA. Beberapa produk yang dimiliki oleh Bank BCA yang dikomunikasikan dengan teknologi modern diantaranya adalah ada Klik BCA dan BCA Mobile yang digunakan untuk akses perbankan secara elektronik. Yang ketiga yaitu ada promosi besar-besaran. Gebyar BCA adalah salah satu promosi yang dilakukan oleh Bank BCA untuk menarik lebih banyak konsumen di Indonesia. BCA tidak tanggung-tanggung melakukan promosi besar baik berupa iklan, event promo, kerjasama, dan juga program yang besar seperti Gebyar BCA. Dengan promosi tersebut, masyarakat akan semakin antusias menggunakan layanan BCA Padahal, pada awalnya mungkin mereka hanya tertarik pada hadiah yang diberikan oleh BCA. Dan yang keempat, yaitu ada kerjasama dengan pihak lain. Bank BCA menggunakan strategi promosi dengan menggandeng beberapa perusahaan atau organisasi di Indonesia untuk pemasaran produk dan meningkatkan brand mereka. Dengan kerjasama tersebut, maka akan membuat banyak orang tertarik untuk menjadi nasabah BCA. Selanjutnya ada strategi bersaing PT BCA TBK untuk tetap mempertahankan posisinya sebagai market leader dalam kartu ATM di Indonesia. BCA untuk tetap mempertahankan posisinya sebagai market leader dalam kartu ATM Indonesia untuk menganalisis posisi perusahaan, metode yang digunakan adalah analisis SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Metode ini akan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan yang dimiliki perusahaan, serta peluang dan ancaman yang dihadapi perusahaan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa BCA memiliki peluang yang cukup besar untuk terus mempertahankan posisinya sebagai market leader dalam kartu ATM. Hal ini ditunjang oleh posisi keuangan yang baik, sumber daya yang terlatih, jaringan ATM yang terus diperluas, dan teknologi yang digunakan merupakan teknologi terkini. Disarankan agar BCA terus mengembangkan strategi yang ada dan menggunakan beberapa strategi tambahan atau kombinasi strategi untuk meningkatkan keuangan bersaing. Selanjutnya ada mengembangkan visi misi strategis pada PT BCA Tbk. Yaitu yang pertama ada visi yang dianut oleh Bank BCA sendiri, yaitu menjadi bank pilihan utama andalan masyarakat yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia. Ada pula misinya, yaitu yang pertama membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan bagi nasabah bisnis dan perseorangan. Yang kedua, memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan nilai franchise dan nilai stakeholder pada PT BCA Tbk. Kemudian ada tata nilai pada PT Bank Sentral Asia, yaitu yang pertama, fokus pada nasabah, perhatian, atau kepedulian yang diikuti dengan usaha memberikan layanan untuk memenuhi harapan dan kebutuhan nasabah secara spesifik. Kemudian ada integritas, yaitu sikap yang teguh dalam menjunjung tinggi kejujuran dan keterbukaan yang diikuti dengan tindakan konsisten dan konsekuensi pada peran atau tugas dalam berbagai situasi dan kondisi untuk membangun kepercayaan nasabah. Dan yang ketiga ada kerjasama tim, yaitu interaksi dan sinergi yang disadari atas pemahaman diri sendiri dan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Dan yang terakhir yaitu ada berusaha mencapai yang terbaik, yaitu usaha berkelanjutan untuk mencapai yang terbaik guna memberikan nilai tambah bagi nasabah. Selanjutnya ada target pasar dan positioning strategi pada PT Sentral Asia Tbk.
yaitu yang pertama ada produk yang ditawarkan oleh PT BCA Tbk, yaitu produk yang ditawarkan oleh PT BCA pada umumnya sama dengan bank lain, yaitu seperti tabungan, giro, kredit, dan lain-lain. Tetapi dengan reputasi yang bagus, kualitas produk dari BCA diakui kualitasnya. Dapat pula dilihat dari bentuk pelayanan, di mana BCA sangat memprioritaskan pelayanan kepada nasabah. Bank BCA juga memiliki fisik produk atau jenis tabungan, yaitu seperti tahapan BCA, tahapan Gold, Tapres, Giro BCA, dan deposito berjangka. Dan BCA juga menyediakan berbagai kredit perbankan juga bagi nasabah yang berniat membeli rumah, apartemen, atau kendaraan seperti KPR BCA, KPBCA Extra, Refinancing, KPA BCA, dan KKB BCA. Selanjutnya ada target pasar pada PT BCA Tbk, yaitu yang pertama, BCA menargetkan pertumbuhan rata-rata volume kredit pada kisaran 8% sampai 10%, dan yang kedua, di sisi pendanaan, BCA memperkirakan pertumbuhan dan CASA sekitar 5% sampai 7%. Sasaran penjualan dan laba ditunjukkan pada peningkatan hubungan nasabah, payment silent, aktivitas penyaluran kredit, dan lini bisnis baru melalui anak perusahaan. Ada pula hambatan yang terjadi dalam mencapai target. Target yang disasarkan oleh PT Bank BCA sendiri, yaitu karena perkembangan dunia bisnis semakin kompleks dengan tingkat persaingan yang tinggi di tengah kondisi perekonomian Indonesia yang terus bergejolak dan tingkat inflasi yang cukup tinggi, masyarakat cenderung meminati layanan perbankan yang simpel dan menawarkan berbagai macam fleksibilitas serta macam hadiah yang menggiurkan. Tingkat inflasi yang terus meningkat mengurangi minat masyarakat untuk menyimpan uang di bank. Selanjutnya, untuk mencapai target tersebut, PT Bank BCA sendiri memiliki positioning strategi. Yang pertama yaitu ada segmentasi. Segmentasi dari segi geographic segmentation, yaitu Bank BCA ini hampir terdapat di seluruh kawasan Nusantara. Demographic segmentation-nya yaitu lebih ke seluruh masyarakat yang mempunyai income lebih tinggi, dan benefit segmentation-nya yaitu semakin banyak nasabah melakukan transaksi, maka konsumen tersebut berkesempatan mendapat hadiah. Kemudian ada targetingnya, yaitu Bank BCA lebih ke seluruh masyarakat yang ingin membuka rekening atau memilih nasabah di bank tersebut. Kemudian ada positioning, yaitu BCA melihat nasabahnya juga perlu melakukan transaksi jika mereka sedang di perjalanan yang jauh dari kantor, ATM maupun komputer. Karena itu, ia menciptakan mobile banking BCA, yaitu memberikan solusi transaksi kepada nasabah dimanapun mereka berada melalui telepon genggam. MBCA atau Mobile Banking BCA adalah layanan transaksional online bagi para nasabah BCA dengan praktis, aman, dan mudah. Karena kata keamanan, kemudahan, dan kenyamanan ini sudah mencakup di benak nasabah, maka PT BCA menempatkan ini sebagai positioning BCA. Kemudian ada kesimpulan dari presentasi saya hari ini, yaitu Bank BCA merupakan bank swasta terbesar di Indonesia. Bank BCA pertama berdiri pada tahun 1957 oleh Lim Siong Leong, yaitu saat itu Bank BCA merupakan bagian dari Salim Group. Namun saat ini Bank BCA dipegang oleh salah satu produsen rokok di Indonesia, yaitu Jarum. Pada tahun 1977, Bank BCA merupakan merger dengan Bank Gemari. Seiring berjalannya waktu, BCA mulai memperluas jaringan cabang dan produk yang dapat ditawarkan kepada nasabah Bank BCA. Strategi BCA ini merupakan strategi di mana menjadi tujuan BCA untuk bertransformasi menjadi serba digital. Seperti yang dapat masyarakat rasakan saat ini, setiap aktivitas mulai dari berbelanja kebutuhan, hingga aktivitas keuangan, semuanya serba digital. Maka dari itu, BCA perlu beradaptasi ke dalam industri yang baru ini untuk tetap mempertahankan brand image dan branding yang telah dibangun oleh BCA. Sehingga hal tersebut harus dipersiapkan secara matang oleh BCA agar output ke masyarakat dapat maksimal. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri presentasi saya hari ini. Selamat pagi semuanya.